Untuk keberkahan acara halal bihalal ini, tentunya kita berharap dengan keberkahan ya kakak-kakak ya. Marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah semesta alam yang alhamdulillah dengan nikmat yang tidak bisa kita hitung ya, nikmat iman kita, nikmat sehat kita, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita ya, nikmat keuangan, sehingga pada pagi hari ini kita semua dipertemukan di masjid yang insya Allah Allah muliakan, di lingkungan yang insya Allah memberikan keberkahan, yaitu Masjidil Aulia. Kakak-kakak sekalian, Masya Allah, hari ini halal bihalal. Sebetulnya halal bihalal itu tidak ada dalam kata-kata ya. Kata-kata halal bihalal itu tidak ada dalam Islam ya. Adanya adalah silaturahim. Tetapi dengan semangat kita silaturahim, setelah kita menjalani ibadah Ramadan, segala sesuatu banyak yang tidak diperbolehkan, yang tadinya halal kemudian jadi haram. Makan itu halal, tapi menjadi haram di siang hari ya. Karena memang Allah perintahkan untuk kita mengistirahatkan organ-organ tubuh kita ya, agar dalam satu tahun organ-organ tubuh kita itu diistirahatkan, organ-organ pencernaan kita itu diistirahatkan di siang hari, sehingga haram hukumnya makan di siang hari. Tetapi setelah satu bulan memang ketentuan puasa Ramadan di 1 bulan, maka selesai, berarti sudah dibolehkan lagi makan di siang hari ya. Kemudian hal yang lain yang diharapkan di siang hari dibolehkan kembali setelah memasuki bulan Syawal. Maka kita kreatif ya, orang Indonesia itu kreatif, yang tadinya haram kemudian dihalalkan setelah memasuki bulan Syawal, maka dikatakan halal bil halal, menghalalkan dengan yang halal, yang tadinya dihalalkan dihalalkan kembali. Padahal tidak ada ya kata-kata itu. Yang ada adalah menjalin silaturahmi. Tapi insya Allah tujuan dari halal bihalal ini adalah untuk menjalin silaturahmi ya. Silaturahmi itu sebetulnya terlalu luas ya. Kalau kita muslim ya, kita muslim lebih cenderung mengatakannya silaturahim, apalagi kepada keluarga terdekat ya, yang memang masih ada kekerabatan, hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Itu lebih tepatnya menggunakan kata silaturahim ya. Kalau silaturahmi itu lebih luas, boleh dengan non-muslim boleh ya, berkunjung, berteman, berkumpul dengan teman-teman yang non-muslim, karena menjalin hubungan kasih sayang dengan siapa saja ya. Dengan hamba Allah baik yang muslim ataupun non-muslim boleh kita menjalin kasih sayang. Maka mudah-mudahan dengan menjalin kasih sayang itu akan terbentuk ikatan yang lebih kuat lagi. Mungkin orang yang tadinya belum mendapatkan hidayah bisa mendapatkan hidayah dengan kita mencurahkan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang belum beriman gitu. Jadi silaturahim, silat dari kata dua kata silat rahim ya, menjalin atau mengikat ya, mengikat tali rahim itu kasih sayang yang hubungannya lebih dekat kepada kekerabatan dari jalur kekeluargaan, karena rahim dari kata rahim ya. Rahim itu misalnya rahim seorang ibu melahirkan anak dan keturunan-keturunannya, maka itu adalah jalur keturunan, jalur kekerabatan. Maka barang siapa yang menjalin silaturahim ya,
maka Allah akan bukakan banyak keutamaan dari silaturahim itu. Ya. Tapi barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka Allah pun akan memutuskan banyak kebaikan pada orang tersebut. Ya. Kita sudah sama-sama tahu, pasti kakak-kakak sekalian sudah tahu ya keutamaan dari silaturahim. Pastinya karena memang perintah Allah, ya. Perintah Allah, sunnah Rasulullah. Sehingga silaturahim itu memang harus dijaga. Ya. Karena dengan silaturahim akan terjadi hubungan kasih sayang, kekuatan ukhuwah, kekuatan umat Islam. Ya. Kemudian terjadi keberkahan, menjadi keridhaan Allah, ya. Menjadi keridhaan Allah karena kita sudah menjalankan atau sudah menghubungkan, mengikat tali persaudaraan. Tapi kalau misalnya tadi kata-kata silaturahmi, ya sama, mengikat tali rahmi itu sama kasih sayang, tapi cakupannya lebih luas, ya, lebih luas, yang kita bisa analogikan kepada seluruh ciptaan Allah. Ya, artinya menjalin kasih sayang kepada manusia selain muslim. Nah, saya ingin sedikit karena sebetulnya kakak-kakak sudah tahu ya keutamaan dari silaturahmi yang tadi salah satunya adalah mendatangkan keberkahan. Keberkahan apa? Keberkahan usia. Ya. Yang pertama adalah keberkahan usia. Dengan kita menjalin silaturahmi, maka usia kita akan berkah. Artinya bisa jadi usia kita yang Allah tentukan mungkin hanya 60 tahun, ya. Tetapi dalam lauhul mahfuz atau pahala-pahala yang tercatat itu melebihi dari usianya. Seperti yang sudah kita rasakan ya, betapa agama Islam ini sampai kepada kita ya karena kasih sayangnya Rasulullah, kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga sampai kepada kita dengan bentuk ya istilahnya kasih sayang beliau kepada sahabat dari pertama dari keluarganya, sahabatnya, kemudian kepada umatnya sampai saat ini ya kita merasakan kasih sayang itu gitu karena berkat beliau. Dan itu berarti Rasulullah usianya bukan hanya 60 tahun, tetapi sepanjang masa usia beliau, usia keberkahan beliau, ya keberkahan dari amal-amal beliau, dakwah-dakwah beliau, ya bahkan sampai akhir zaman. Pun juga banyak para salafus saleh yang misalnya ya menciptakan kitab-kitab ya yang kemudian kita mempelajarinya itu akan menambah keberkahan dari ilmu-ilmunya. Itu juga pasti karena nggak mungkin ya orang soleh itu istilahnya yang sampai kita dengar saat ini itu tidak menjalin hubungan dengan sesamanya. Pasti dia menjalin hubungan dengan menyebarkan ilmu yang mereka miliki gitu ya. Pasti dengan ada hubungan kasih sayang seperti itu. Jadi usia itu bisa berkah sampai kapanpun orang mengingatnya ya. Jadi seperti itu keberkahan usia. Atau bahkan orang tua kita yang mendidik kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh ya, memerintahkan kita untuk terus bersilaturahmi kepada keluarga-keluarga. Maka ibu sebetulnya kalau ibu-ibu bersilaturahmi ajak anak-anak. Jadi jangan kita sama suami aja ya, kita sama suami aja mendatangi rumah bude ini, bibi ini, pak paman ini, tapi anak-anak nggak diajak. Itu mereka nggak akan terhubung ya. Karena mereka nggak tahu ini siapa mah, ini siapa bun. Tapi ketika kita silaturahmi, ajak anak-anak kita, ajarkan kepada anak-anak kita bahwa ini adalah Pak D dari ayah, ya, atau ini Pak D dari ibu, ini kakak sepupu mama, ini adik sepupu mama, ini sampaikan begitu. Jadi ketika kita datang bersilaturahmi, anak-anak tahu, oh ini jalur saudaranya, keluarganya. Sehingga nanti ketika kita sudah tidak ada, mereka dewasa, mereka akan melanjutkan silaturahmi kita ke tempat-tempat yang dulu kita silaturahmi. Nah itulah keberkahannya. Jadi ketika kita tidak ada dan anak-anak kita silaturahmi ke tempat orang-orang yang dulu kita silaturahmikan atau kita silaturahmikan, itu kita masih dapat pahala. Di alam kubur kita akan masih mendapatkan kucuran
kucuran pahala dari anak-anak yang menghubungkan silaturahminya. Silaturahmi itu silaturahmi ke keluarga mama. Kita mau silaturahmi ke keluarga papa gitu ya. Itu kita yang nanti sudah tidak ada akan terus mendapatkan kucuran pahala. Itulah yang disebut keberkahan usia kita. Kitanya sudah tidak ada, jasad kita sudah tidak ada, tapi kita masih mendapatkan kucuran pahalanya. Maka itu yang harus kita pahami dan kita tanamkan kepada anak-anak gitu ya. Kalau saya juga jadi seperti betul ya, kalau apalagi hari raya ya, hari di mana kita memang saling berkunjung. Itu upayakan memang anak-anak diajak ya. Bukan untuk itu ya, bukan untuk mencari THR-nya ya. Jangan diajarin nanti di rumah paman ini ada THR-nya gitu ya. Yuk ikut yuk gitu. Jangan gitu ya. Jangan diiming-iming dengan THR, tapi diiming-iming yuk kenalan sama paman dari udah lama kan nggak pernah ketemu ya. Mereka mungkin baru tumbuh besar, kenalkan ini paman dari dari papa, ini adiknya papa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalau kamu sudah besar, kamu bisa main sendiri ke rumah paman, misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau event-event Ramadan, event-event hari raya kayak begini, jangan diiming-iming dengan tadi ya THR sehingga anak mau ikut bersilaturahmi. Tapi memang sudah diajarkan untuk bersilaturahmi dengan apa adanya ya, dengan memberikan kesadaran untuk menjalin hubungan kekeluargaan. Kemudian keberkahan, selain keberkahan usia, keberkahan rezeki ya. Rezeki kita akan diluaskan. Mungkin dengan kita yang menjalin silaturahim kepada keluarga besar kita ya, kepada orang-orang yang kita kenal, sahabat-sahabat kita, Allah membukakan pintu rezeki dari yang kita tidak sangka-sangka. Banyak ya cerita, kadang-kadang istilahnya kita lagi gimana gitu ya, lagi kok kondisinya lagi sulit ya. Tiba-tiba dapat telepon, ada yang mengajak kerjasama gitu ya. Gimana lo masih nganggur? Iya masih belum ada pekerjaan. Gua ada ini, yuk bareng, join bareng. Nah kan itu akan pintu rezeki kita. Atau bahkan banyak kisah-kisah yang istilahnya Allah memberikan rezeki dari memang balasan dari kita bersilaturahmi, yang bersilaturahmi. Atau kadang-kadang yang realnya aja ya, kita datang misalnya ya silaturahmi, pulang-pulang lebih banyak yang kita datang. Biasanya anak-anak yang pulang kampung ke rumah ibu di kampung bawanya nggak banyak, tapi pulangnya lebih banyak, dikasih oleh-oleh ini, si mbah bikin ini gitu ya. Masya Allah, itu rezeki banget gitu ya. Jadi memang istilahnya tadi kita sudah sama-sama tahu ya kebaikan dari silaturahmi. Maka silaturahmi itu harus terus dijalankan, diteruskan, diwariskan kepada anak-anak kita. Ya. Dan silaturahmi itu tentunya pasti akan menjalin kasih sayang, karena tidak mungkin orang yang mau bersilaturahmi tanpa adanya ikatan rasa sayang. Orang yang di hatinya dengki, di hatinya ada penyakit, sakit, atau misalnya tidak suka, pasti nggak mau bersilaturahmi, ya kan? Pasti nggak mau berkunjung, males berkunjung sana, gitu ya. Itu pasti ada perasaan nggak enak di hati kita. Nah, sebenarnya itu yang dihindari, ya. Bersihkan hati kita untuk tetap bisa menjalin silaturahmi. Ada kisah, mungkin saya sedikit berkisah ya. Saya tangannya ada sedikit kisah. Nah, supaya ini kita benar-benar bisa menguatkan istilahnya silaturahmi kita kepada baik orang terdekat maupun orang jauh. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad bahwa ada seorang ahli ibadah ya. Dia terkenal dengan amanah, sikap amanah. Kemudian dia dititipkan harta oleh orang yang datang dari jauh untuk pergi haji. Hartanya banyak, khawatir akan hilang. Maka dititipkanlah hartanya itu kepada ahli ibadah yang terkenal sangat amanah sekota Mekah. Nah, ketika seseorang yang sedang berhaji itu merasa aman, sudah dititipkan, selesai ibadah hajinya, kemudian ingin mengambil harta titipannya kepada orang ahli ibadah tersebut. Ternyata ahli ibadah tersebut sudah meninggal, ya, dalam waktu yang dekat meninggal. Kemudian Anda tidak tahu di mana
harta titipannya itu disimpan, anaknya pun tidak tahu, ya. Sampai singkat cerita, si orang kaya yang tadi menitipkan hartanya itu bingung harus bagaimana mengambil hartanya. Kemudian direkomendasikan bahwa kalau kamu ingin bertanya, ingin tahu harta kamu di mana, kamu harus bertanya kepada rohnya. Rohnya itu kamu tanya. Kalau dia memang orang soleh, dia ahli ibadah, dia orang yang paling amanah sekota Mekah, dikatakan seperti itu. Kamu tanya dia di sumur Zam-Zam. Karena sumur Zam-Zam adalah sumur di mana ruh orang-orang yang husnul khotimah ada di situ. Jam 12 malam kamu datangi sumur Zam-Zam, dengan izin Allah kamu tanyakan pada ruh orang-orang yang husnul khotimah. Mungkin si fulan ada di situ, tanyakan di mana hartamu disimpan. Ya. Akhirnya si orang kaya ini istilahnya mendatangi sumur Zam-Zam dan menanyakan, wahai ahli ibadah, wahai orang yang amanah, aku ingin bertanya, apakah hartaku, di mana engkau simpan hartaku? Ternyata sampai 3 kali ditanya, istilahnya roh yang dipanggil itu tidak menjawab. Dengan kata lain, berarti tidak ada di situ. Kalau kita memprediksi orang yang ahli ibadah, orang yang orang yang amanah sekota Mekah, terkenal amanah sekota Mekah, pasti dong meninggalnya husnul khotimah. Kita berpikir begitu. Tetapi rohnya tidak ada di situ. Lalu bagaimana? Oh, kalau begitu coba kamu bertanya. Siapa tahu ia berada di sumur Burhut di Yaman. Sumur Burhut itu adalah sumur di mana ruh orang-orang yang matinya su'ul khotimah. Jadi ruh orang-orang yang matinya su'ul khotimah itu dikumpulkan di sumur Burhut. Kemudian orang ini singkat cerita di Yaman menanyakan, apa wahai ahli ibadah fulan, gitu, apakah engkau di manakah engkau menyimpan hartaku? Istilahnya dengan izin Allah ternyata ruh orang yang tadi, ya, orang yang tadi dikatakan amanah menjawab. Subhanallah. Berarti ia ada di situ, rohnya ada di situ, ada di sumur Burhut yang dikatakan sumur tempat arwah-arwah yang su'ul khotimah. Kemudian dijawab, hartamu aku simpan di belakang rumah di bawah tanah. Maka orang yang kaya ini senang dong, hartanya sudah ketemu, berarti ada di belakang rumah ahli ibadah itu. Lalu kenapa engkau ada di sumur Burhut? Kenapa rohmu ada di sumur Burhut? Bukankah sumur Burhut ini ada sumur arwahnya orang-orang yang su'ul khotimah? Ditanyakan begitu. Tak penasaran ya, kenapa orang ahli ibadah arwahnya ada di situ? Ternyata, ya, aku masih memiliki maksiat, yaitu maksiatnya apa? Sebelum ajal menjemput, ia belum bertobat kepada Allah karena memutuskan silaturahim kepada adiknya. Aku memiliki seorang adik yang miskin, yang sebentar-bentar datang ke rumahku meminta bantuan, sebentar-bentar datang ke rumahku meminta bantuan, dan aku tidak suka. Sehingga aku benci kepadanya dan aku memutuskan silaturahim kepadanya. Aku tidak mengunjunginya, aku tidak membantunya. Sebelum ajalku menjemput, aku belum sempat bertobat. Sehingga ahli ibadah ini dikatakan dan terbukti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Kita yang istilahnya pergaulan kita luas banget, yang selama ini kita jalin gitu ya, itu tetap harus dijaga ya, walaupun sekedar lewat handphone. Kalau kita tidak bisa berhubungan mengunjungi lewat handphone, sekedar say hello. Atau kalau misalnya ada rasa-rasa yang pernah dulu tersakiti, segera minta maaf walaupun lewat handphone atau lewat WA. Jadi silaturahim sekarang itu mudah, banyak diberikan kemudahan. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi kita berkaca dari kisah itu, orang yang ahli ibadah saja, bahkan orang yang katanya mati di depan Ka'bah, kalau iya masih punya hutang, belum memperbaiki hubungan yang rusak, belum menjalin atau mengikat kembali silaturahim yang terputus, itu matinya su'ul khotimah. Nauzubillah. Jadi kita di sini bisa saling sama-sama, apalagi dalam satu komunitas
kerja bareng di Istia, yang di sini adalah kerja sosial, tidak digaji kan Bu? Jadi fokus, jadi BPH, tidak digaji. Tiba-tiba disuruh ini, diminta bantuan ini, menjaga anak-anak, gitu. Masya Allah luar biasa. Dalam hubungan itu sesama teman, ya jaga hubungan. Kalaupun ada case misalnya dalam kerja, ini gini, enggak mau ikutin rundown acara, gini kacau jadinya gitu ya. Ya maklum aja gitu ya. Ya sudah, istilahnya dimaklumi, dimaafkan, nggak usah sampai ke hati, jangan sampai merusak hubungan pertemanan, gitu ya. Jadi seperti itu. Gitu ibu sekalian, yaitu terkait dengan silaturahim. Barakallah Kak Maya yang sudah mengadakan halal bihalal yang masya Allah yang kece banget. Kemudian terkait dengan MT Aulia, sedikit ya kakak ya. Terkait dengan MT Aulia, alhamdulillah MT Aulia sudah berjalan 8 tahun. Sama usianya dengan Pak Hervin jadi kepala sekolah. Karena MT Aulia berdiri, Pak Hervin jadi kepala sekolah ya 2000. Kalau MT tadi 2015 ya, lahir 8 November 2015 ya. Dengan periode yang sudah 4 orang. Tadi Pak Hervin bilang Istia sudah berapa? 5 sampai 6 sama Kak Maya. Kalau di MT Aulia yang pertama saya, kedua Kak Maya dan Mayanti, ketiga Mbak Vini, keempat Mbak Dian, yang kelima sekarang Mbak Dian ya, mau kelima gitu. Dan ibu sekalian, MT Aulia dibentuk memiliki tujuan atau harapan biar nanti maksudnya saya sekalian ya, karena ibu bagian dari jamaah MT Aulia. Orang tua murid TK, SD, SMP, SMA adalah jamaah Majelis Taklim Aulia. Jadi harapan kita dari MT Aulia bisa memberikan wadah untuk orang tua murid Aulia bertaklim. Karena salah satu tujuannya adalah menguatkan interaksi orang tua dalam kegiatan-kegiatan kesalehan. Kan Aulia itu menjadikan anak-anak yang pintar, kreatif dan saleh ya. Gimana anak-anak yang bisa saleh kalau orang tuanya belum saleh? Maka MT Aulia diharapkan menjadi wadah kegiatan-kegiatan kesalehan orang tua murid. Kemudian membentuk karakter saleh siswa sesuai dengan visi dan misinya Aulia. Kemudian menguatkan ikatan dan keterlibatan antara orang tua dan sekolah dalam kegiatan-kegiatan dakwah dan sosial. Jadi seperti itu kegiatan-kegiatan dakwah dan sosial dan untuk mewujudkan orang tua yang saleh. Maka kegiatan Majelis Taklim itu sekarang mungkin setiap pekan ada kegiatan. Kalau dulu 2 minggu sekali kajian, sekarang setiap pekan ada kajian. Ya. Untuk bulan ini kajian ada Ustaz Abu Waspodo, kemudian ada Ustaz Jumhan, kemudian ada Ustaz satu lagi siapa lagi, dan nanti akan ada juga pemberdayaan umat seperti pelatihan bekam insya Allah, agar orang tua bisa menjadi dokter di rumah sendiri dengan membekam kalau misalnya kita lagi sakit ya. Itu salah satu kegiatan PU juga di MT Aulia. Nah terkait dengan tema-tema di MT Aulia, harapannya ya, karena kalau saya lihat kan orang tua banyak banget namanya ya, berapa ribu ya? Dari TK, SD, SMP, SMA itu berapa ribu orang tua murid. Tapi kalau yang hadir saat kajian paling 50 baru banyak. Kalau lagi ustaz yang mungkin bagus bisa mungkin sampai 100. Nah ini kira-kira ya ibu sekalian, menarik nggak sih kajian-kajian MT Aulia? Atau memang kurang menarik ya sehingga peminat yang hadir sedikit gitu ya? Atau ada pesan-pesan nggak sih maunya gitu, seperti apa gitu MT Aulia? Karena ada 4 minggu yang memang setiap pekannya kita ada acara yang bisa kira-kira mengakomodir harapan dari ibu itu kira-kira apa ya MT Aulia Kamayang? Kira-kira Kamayang ada perwakilan yang memberi masukan kira-kira dalam kajian yang dibutuhkan ya oleh para orang tua itu seperti apa? Silakan. Nanti tinggal saya sampaikan di ini kita ya di MT ya. Waalaikumsalam warahmatullahi